Presiden tepat pilihan rakyat yang akan menghancurkan pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas kehancuran pinjol sudah di depan mata karena ada presiden tepat pilihan dari seorang rakyat. Nah, di sini saya mau bahas tentang masalah pinjol yang sekarang ini lagi banyak sekali yang beredar bahwa pinjol itu sudah tidak akan berkembang lagi, bahkan bisa saja pinjol itu akan dihancurkan juga. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, saya sendiri juga bisa menganalisa ataupun saya sendiri juga melihat bahwasanya kasus-kasus pinjol ini memang menarik sekali untuk kita bahas, dan saya kira memang sudah selayaknya dan juga sepantasnya pinjol itu sudah berlayak untuk ditutup, teman-teman. Nah, apa sih poin ini ataupun kepentingan presidennya? Karena saya sendiri selalu mengingat ataupun mengenang pidato Pak Prabowo, yaitu masyarakat adalah raja dan masyarakat tidak boleh lagi dirugikan dan masyarakat menjadi sebuah prioritas dari kinerja Pak Presiden. Nah, saya sendiri membaca hal ini bahwasanya akan banyak sekali hal-hal yang merugikan masyarakat itu dibasmi oleh Pak Presiden, termasuk salah satunya pinjol. Karena saya sendiri melihat bahwasanya sudah terlalu banyak masyarakat yang menjadi korban atas yang namanya kekejaman pinjol. Banyak masyarakat yang stres, banyak masyarakat yang depresi karena pinjol. Banyak masyarakat yang dulu hidupnya itu tenang-tenang aja, tapi ketika sudah masuk ke pinjol, dia malah tambah miskin. Dan ini banyak sekali kasusnya. Bisa kalian lihat dan bisa kalian amati sendiri ya. Orang-orang yang sudah pernah melakukan pinjaman online, apakah mereka itu hidupnya semakin kaya, semakin makmur, semakin tenang, semakin happy? Saya yakin jawabannya adalah kebalikan itu semua. Orang-orang yang awalnya hidupnya tidak terjerat pinjol, awalnya itu tidak ada pinjol, kasarnya dia belum melakukan pinjaman, dia hidupnya biasa aja. Kalaupun ada hutang, dia masih bisa tenang. Tetapi sekarang kalau sudah pernah masuk pinjol satu kali, mereka sudah stres, sudah depresi, hidup dia malah tambah hancur, hidup dia tambah depresi, hidup dia malah parah. Iya kan? Sudah banyak, terlalu banyak malahan masyarakat yang sudah menjadi korban atas kekejaman dari pinjol ini, baik dari bunganya dan yang lain sebagainya. Karena memang pada awalnya itu masyarakat sekarang ini sudah pengguna media sosial. Jadi mereka berpikir bahwasanya beranggapan benar iklan yang ada di medsos itu gitu loh. Hutangnya cuma hutang 2 juta, nanti cuma bayar 2.030.000 selama 6 bulan. Tapi akibat gara-gara melihat iklan seperti itu, akibat gara-gara bertaburan di media sosial tentang iklan pinjol, itu akhirnya banyak masyarakat tergiur. Ah, cobalah, saya juga lagi kebetulan lagi butuh nih. Sebenarnya kebutuhannya nggak terlalu butuh-butuh banget. Ah, buat beli kopi, sebenarnya kopi kan tambahan mungkin ya. Akhirnya dia coba melakukan pinjaman karena dia berpikir bahwasanya murah kok, bunganya cuma 30.000, tenornya 6 bulan, terus kemudian dapat limitnya 2 juta juga kan gede, lumayan. Melakukan pinjaman. Setelah melakukan pinjaman ternyata mereka di situ tertipu. Bunganya besar, tenornya nggak dapat banyak, terus kemudian juga ketika telat bayar dia mengalami stres dan juga depresi karena ancaman dari teror randisi ini. Iya nggak? Bener nggak? Itu yang kalian rasakan. Dan saya berani katakan, dan mungkin kalian juga bisa amati sendiri. Masyarakat yang pernah melakukan pinjaman online, saya yakin hidupnya bukan semakin membaik, tapi semakin memburuk. Kenapa hal itu terjadi? Karena kasus-kasus yang terjadi di lapangan itu banyak yang tertipu akibat iklan, banyak yang terjebak masalah bunga, stres gara-gara penagihan, stres gara-gara masalah pembiayaan lain-lain, itu biaya administrasi, biaya penanganan, dan yang lain sebagainya. Oleh sebab itu saya kira sudah tepat banget Pak Prabowo Subianto untuk segera menutup pinjol-pinjol yang ada di Indonesia, apalagi yang sering banget iklan di media sosial. Nggak tahu kalian ini sebelum nonton video ini pasti ada iklannya. Itu iklannya tentang apa? Iklannya bagaimana? Pasti iklannya itu menipu dan pasti iklannya itu menggoda masyarakat untuk melakukan pinjaman, yang akhirnya ketika melakukan pinjaman masyarakat itu tertipu gitu kan. Nah, oleh sebab itu ya kita berharap dan juga kita berdoa untuk segera
Pak Prabowo ini menindaklanjuti masalah pinjol ini. Ya, saya sendiri ya sebenarnya sih kalau masalah berdoa sih ya saya doakan kepada kalian terlebih dahulu atau diri kita terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang lancar sebenarnya. Pengennya kan seperti itu. Nggak apa-apa lah pinjol nggak tutup, tapi yang penting kita rezekinya lancar. Pengennya gitu. Tapi karena banyak orang sengsara itu karena pinjol ya kita doakan juga pinjol itu segera tutup. Dan mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilimpah ruahkan atas rezekinya juga ya teman-teman semuanya. Dan ya saya juga titip pesan kepada teman-teman semuanya yang mungkin sekarang sedang mencari rezeki, mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan, dan jangan pernah lupa kepada sang pemberi rezeki, karena jangan hanya mencari tapi ingatlah kepada sang pemberi. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.